Halo teman-teman, apa kabar? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Sibro. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Now You See Me 2 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini merupakan kelanjutan dari film pertamanya, yaitu Now You See Me 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Dylan. Ia adalah anak dari pesulap ternama, yaitu Lionel Shaik. Dylan menghampiri ayahnya yang sebentar lagi akan melakukan perform. Sebelum ayahnya perform, mereka mencocokkan jam tangan mereka. Dan ayahnya berjanji akan muncul ke permukaan sungai dalam waktu 300 detik. Di samping itu, ada seorang wartawan sekaligus juga pesulap yang sedang mengkritik Lionel. Ia bernama Thaddeus Bradley. Pertunjukan pun dimulai. Lionel dimasukkan ke dalam brankas, lalu dibuang ke dalam sungai. Dengan hati tak tenang, Dylan pun menghitung setiap detik pergerakan jam tangannya. Hingga detik ke-300 ayahnya tak kunjung muncul di permukaan. Tak lama dari itu, tim penyelamat pun datang untuk mencari keberadaan Lionel. Dan semenjak itu Lionel pun tidak pernah muncul kembali. Kemudian scene berpindah di mana ada seorang pemuda yang bernama Daniel Atlas. Ia terlihat mencari sesuatu di stasiun kereta bawah tanah. Dengan arahan petunjuk berlambang mata, ia terus menelusuri stasiun bawah tanah itu. Lalu ia masuk ke dalam suatu ruangan di sana. Kemudian di sana ia berbicara dengan seseorang yang dipercaya sebagai sang mata. Kemudian ia pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Daniel kedatangan wanita tak dikenal. Ia bernama Lula. Lula ini adalah pengganti Henley yang sudah meninggalkan The Four Horsemen. Setelah itu Daniel mengikat tangan Lula agar tidak pergi. Dan saat Daniel hendak menelpon seseorang, Lula pun menghilang begitu saja. Dan saat itu juga Daniel mendapat pesan dari Dylan. Scene kemudian berpindah di mana Dylan saat ini sudah dewasa dan ia adalah seorang FBI saat ini. Dan terlihat Dylan sedang membicarakan misi untuk menangkap 4 penunggang kuda yang nantinya akan melakukan pertunjukan. Di markas, Jack dan Merritt sedang latihan melempar kartu dan Jack juga diajari Merritt untuk menghipnotis. Tak lama setelah itu, Daniel pun menghampiri mereka berdua. Lalu mereka bertiga pun masuk ke dalam. Di dalam sudah ada Dylan dan Lula di sana. Lula pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah anggota penunggang kuda sekarang. Lalu Dylan pun menjelaskan misi yang sebentar lagi akan mereka lakukan, yaitu membajak acara peluncuran ponsel baru dari perusahaan Okta milik Owen Cash, yang dimana ponsel terbarunya ini dapat mengakses privasi dari setiap orang yang memakai produknya ini. Esok harinya, mereka pun memulai misinya. Dimulai dari Jack yang menyamar menjadi petugas. Kemudian ada Dylan yang berpura-pura menjadi petugas hukum. Lalu ia pun meminta tanda tangan dari Owen. Kemudian Daniel pun pergi ke ruang kendali dan memanipulasi data penjaga di sana. Daniel pun berhasil menguasai ruangan kendali itu. Di sisi lain, Lula pun berpura-pura menjadi asisten koki dan Lula juga membuat onar di sana sehingga tangannya terpotong oleh pemotong kue. Kemudian ada Merritt yang berpura-pura menjadi waiters. Perlahan Merritt mendekati Owen, dan tak lama setelah itu, Owen pun berhasil ia hipnotis. Dan sekarang Owen diambil alih oleh Merritt, yang bakalan mendengarkan semua perintah dari Merritt.
Dan Merit pun membuka acara itu dengan mengendalikan Owen. Tak lama setelah itu, mereka bertiga pun muncul di atas panggung. Para hadirin pun sangat senang dengan kemunculan mereka setelah sekian lama menghilang. Di samping itu, Dylan pun terus mengawasi mereka. Tak lama setelah itu, Dylan dikagetkan dengan kedatangan FBI secara tiba-tiba. Seketika itu juga, panggung itu diambil alih oleh seseorang. Alih-alih mengungkap kejahatan Owen, justru Dylan-lah yang diungkap kebenarannya. Kemudian 4 penunggang kuda pun lari ke atas gedung dan melompat ke bawah melalui pipa dan truk yang sudah disiapkan. Bukannya jatuh di truk yang sudah mereka siapkan, mereka berempat justru jatuh di dapur suatu restoran. Dan ternyata saat ini mereka berada di Macau. Dan ini adalah ulah kembarannya Merit yang bernama Cash. Mereka berempat pun dibawa oleh Cash untuk menghadap bosnya. Di perjalanan, Cash memberitahu Cash menghipnotis Merit pada saat ia berpura-pura menjadi pengantar pizza. Dan secara tidak sadar, Merit juga sudah mengunduh semua privasi mereka berempat. Bos dari Cash yaitu Walter menjelaskan bagaimana ia menculik mereka berempat. Ternyata mereka salah memasuki pipa karena pipanya sudah ditukar dan saat itu juga mereka terhipnotis dan tertidur. Lalu mereka dibawa ke Macau. Tujuan Walter menculik mereka adalah untuk meminta mereka mencuri chip dari perusahaan Octave, yang dimana chip ini bisa mengakses seluruh komputer di dunia dan bisa memata-matai semua orang. Walter ini cukup kaya raya, namun ia enggan membelinya karena Owen telah mengkhianatinya. Walter mengatakan esok hari chip itu akan diperlihatkan kepada seorang calon pembeli, yaitu pemimpin gangster Afrika Selatan. Dan jika penunggang kuda berhasil mencurinya, Walter akan membebaskan sekaligus membersihkan nama mereka dari kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena Walter ini orang yang cukup berkuasa di Macau. Dan tanpa persetujuan teman-teman dan Dylan, Daniel pun menyetujui perjanjian itu. Di sisi lain, Dylan mengunjungi Bradley. Karena Dylan ini adalah buronan, ia pun berkunjung ke penjara dengan kartu tanda pengenal milik Cowen. Dan Bradley meminta Dylan untuk mengeluarkannya dari penjara dan akan memberitahu keberadaan penunggang kuda saat ini. Esok paginya, Daniel dan kawan-kawan pergi ke toko sulap tertua di Macau. Sesampainya di toko, Daniel disambut penjaga di sana. Ia bernama Lee dan neneknya. Daniel pun memesan beberapa perlengkapan sulap yang bahannya semuanya plastik, agar bisa melewati alat pendeteksi logam. Lalu Daniel terlihat menelpon seseorang dan merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Merit mengajak Cash untuk minum dan menjauhkan Cash dari Daniel, agar Daniel bisa menyusun rencana dengan Jack dan Lula. Lalu Jack pun mencoba menghipnotis Cash. Tentu saja itu tidak berhasil. Di pesawat, Bradley berusaha menjelaskan pada Dylan bahwa Bradley tidak memancing Lionel untuk melakukan atraksi yang merenggut nyawanya itu. Tentu saja itu hanya memancing kemarahan Dylan dan mengancam membunuh Bradley kalau tidak menemukan penunggang kuda. Kemudian scene kembali di mana Daniel dan kawan-kawan sedang menyusun rencana untuk menyusup dan akan mencuri chipnya. Karena chip itu beratnya hampir sama dengan kartu, mereka pun melakukan latihan dengan kartu. Dan target selanjutnya adalah pemimpin gangster yang bernama Hannes. Hannes ini selalu diikuti oleh 4 anak buah kepercayaannya. Kemudian Merit menghipnotis Hannes
Dan Hanes ini akan mempercayakan 4 anak buahnya, yang dimana anak buahnya ini adalah 4 penunggang kuda yang sedang menyamar. Dan mereka berempat pun dibawa masuk ke dalam dan akan melewati pendeteksi logam. Saat melewati alat pendeteksi itu, Jack lupa menaruh dompetnya dan ia titipkan ke penjaga. Dan saat chip itu diperlihatkan, tiba-tiba Merit bersin-bersin. Lalu mereka pun menjauhkan Merit dari komputer itu. Dan seketika itu juga Jack memulai aksinya. Dengan cepat ia ke belakang dan mengambil chip itu, lalu ditempelkan ke kartu yang ia bawa. Saat kembali ke depan, Jack terlihat tergesa-gesa. Merasa curiga, manajer di sana meminta anak buahnya untuk menggeledah 4 penunggang kuda itu. Dan inilah yang mereka lakukan saat mereka digeledah. Mereka menyembunyikan kartu itu sebisa mungkin, mengoper ke sana kemari agar tidak ketahuan. Dan saat Merit mengoper kartunya kepada Lula, saat itu mereka hampir ketahuan, karena lemparan Merit kurang sempurna. Beruntungnya, Lula menangkapnya dengan baik. Dan saat hendak melewati alat pendeteksi untuk keluar dari gedung itu, Jack pun meminta dompetnya dikembalikan. Dan saat penjaga memberikan dompetnya kepada Jack, secara bersamaan Merit pun melempar kartunya kepada Lula. Dan mereka berempat pun berhasil mencuri chip itu. Di sisi lain, Dylan dan Bradley pun sudah sampai di toko sulap itu. Di sana mereka bertemu neneknya Lee dan membawa mereka ke belakang. Di belakang, banyak sekali karya-karya milik Lionel Shike. Dylan juga menemukan brankas yang Lionel pakai terakhir kali. Tak lama dari itu, Lee pun datang dan menyerahkan jam tangan milik Lionel kepada Dylan dan memberitahu Daniel akan bertransaksi di pasar. Dan Bradley pun menghilang setelah ia masuk ke peti. Setelah itu, Dylan bertemu Daniel di pasar, dan Dylan hendak membantu Daniel, namun Daniel menolaknya. Dan Daniel berkata Dylan bukan lagi pemimpin mereka. Dylan pun pergi meninggalkan Daniel. Tak lama setelah itu, Walter pun datang hendak mengambil chipnya. Dan saat hendak menyerahkan chip itu, tiba-tiba Dylan datang dan mendorong Daniel ke dalam rumah. Lalu Dylan berpura-pura mengambil chip itu dari Daniel, agar Daniel bisa lolos dari Walter. Dylan pun berusaha lolos dari anak buah Walter, namun sayangnya Dylan berhasil ditangkap dengan bantuan Cash. Dylan pun dibawa ke kapal dan dihajar habis-habisan di sana. Dan ternyata Walter ini adalah anak dari Arthur Tressler yang pernah Dylan rampok di film pertamanya. Setelah itu, Dylan dimasukkan ke dalam brankas yang menewaskan Lionel dan dibuang ke dalam laut. Tak lama setelah itu, air di dalam brankas pun penuh, yang artinya sebentar lagi Dylan akan kehabisan oksigen. Tiba-tiba Dylan teringat dengan ucapan ayahnya dahulu, yang katanya ia selalu punya rencana cadangan. Kemudian Dylan pun mengambil jarum dari jam tangannya itu. Dan saat brankas itu terbuka, Dylan pun pingsan saat itu juga. Beruntungnya Daniel datang tepat waktu dan menolong Dylan yang tenggelam itu. Dan saat Jack melihat chipnya, mereka menyangka itu chip palsu. Dan mereka membiarkan Walter memburu mereka, menyangka mereka memiliki chip itu. Di tengah-tengah mereka berbincang, Lee dan neneknya pun datang menghampiri mereka. Dan ternyata Lee dan neneknya itu juga bagian dari Sang Mata. Kemudian mereka pun bersulang menandakan bahwa mereka adalah bagian dari Sang Mata.
Melalui YouTube, mereka mengatakan akan melakukan pertunjukan pada malam tahun baru. Seketika itu pun video mereka menjadi viral. FBI dan Walter yang melihat pun bersiap diri untuk memburu mereka. Dan pertunjukan pun dimulai. Akan tetapi, pertunjukan kali ini bukan di panggung, melainkan di jalanan. Jack pun memulai dengan bermain kartu yang besar, lalu diacak. Dilanjutkan Lula yang memainkan trik burung yang ia munculkan dari celana penonton dan dari bajunya itu. Kemudian dilanjutkan Daniel dengan trik yang sangat memukau, yaitu mengendalikan air hujan di sana. Ia menghentikan hujan itu dan membalikkan air itu ke atas. FBI dan Walter pun kini sudah mengetahui keberadaan mereka bertiga yang sedang melakukan pertunjukan. Merritt yang hendak ke titik pertunjukannya pun diganggu oleh saudaranya Cash. Setelah itu, Dylan pun meminta mereka menghentikan pertunjukannya karena polisi sudah tiba di sana. Dan satu persatu dari mereka pun meninggalkan pertunjukan itu. Lalu mereka pun berkumpul dan hendak melarikan diri. Namun sayangnya mereka dicegat oleh anak buahnya Walter. Dan saat semuanya hampir lolos, Merritt pun terlihat sengaja menabrakkan diri di depan anak buah Walter. Alhasil mereka berlima pun ditangkap. Mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam pesawat. Walter pun meminta chipnya dan mengancam akan melukai Lula. Dengan terpaksa, Daniel pun menyerahkan chip itu. Karena mereka yakin chipnya palsu, mereka pun berpura-pura bertengkar satu sama lain. Dan saat dicek, ternyata chipnya asli. Mereka pun kaget mendengarnya. Setelah itu, Walter melempar satu persatu penunggang kuda itu keluar dari pesawat. Merasa sudah selesai, Walter dan ayahnya pun bersantai menikmati minumannya yang mahal itu. Seketika itu juga minumannya berubah menjadi warna hitam. Dan penunggang kuda pun muncul di jendela pesawatnya, seolah mereka melayang. Dan ternyata pesawat itu tidak diterbangkan, melainkan hanya ditaruh begitu saja dan diberi kain hitam dan kipas angin seolah sedang terbang. Dan ternyata semua ini bagian dari rencana mereka untuk mengungkap kejahatan Walter dan ayahnya itu. Mereka tidak bekerja berlima saja. Mereka dibantu oleh Lee dan Cash yang sudah dihipnotis Jack. Dan saat kembang api dinyalakan, saat itu juga mereka menghilang dari sana. Scene lalu berpindah di mana mereka berlima pergi ke suatu rumah, yang dimana ini adalah rumah peninggalan Lionel, yaitu ayah dari Dylan. Lalu Dylan melihat foto ayahnya bersama Bradley yang terpajang di sana. Dan secara tiba-tiba Bradley muncul di hadapan Dylan. Bradley berkata, dirinya dan Lionel dulunya adalah rekan yang bersikap seolah mereka bermusuhan. Dan Bradley membiarkan Dylan penjarakan dirinya agar Dylan dapat melupakan dendamnya kepada Bradley. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja maupun tidak disengaja. And see you the next video. Bye-bye.